Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qayyumus samawati wa qayyimul ardin wal mudabbirul ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang cerah pagi ini di tempat yang mulia ini, dan insyaallah bersama orang-orang yang Allah muliakan kita berkumpul yang sebelumnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah semoga pahala 27 derajat tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dilanjutkan dengan majelis ilmu. Ini nilai plus yang luar biasa. Bahkan Rasulullah itu menyebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang sholat tahajud terus dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, sholat syuruk, sholat duha, kata Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Ini menunjukkan bahwasannya kewajiban yang Allah perintahkan dan sunnah hukum yang Allah perintahkan itu keseluruhannya memiliki keutamaan di sisi Allah dan memiliki kesempurnaan. Maka tentunya bagi kita yang betul-betul ingin mendapatkan ridha Allah, tentunya di depan mata kita adalah kewajiban dari Allah dan ditingkatkan dengan ibadah-ibadah nafilah atau ibadah-ibadah sunnah. Nah, tentunya bermajelis ilmu ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan 4 keutamaan di dalam majelis ilmu ini. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dijelaskan bahwasannya man julusuka min majelis ilmu, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, wa nazalat alaihumus sakinah, maka Allah akan turunkan di tengah-tengah mereka sakinah, yakni ketenangan. Maka barang siapa yang ingin meraih ketenangan, maka duduklah di majelis ilmu. Yang kedua, yakni Allah akan menurunkan wa nazalat alaihim rahmah, dan Allah akan menurunkan rahmah, kasih sayang di antara mereka. Maka kita dapatkan di majelis ilmu sungguh luar biasa, penuh pun muat, Pak. Kenapa? Begitulah rahasianya, berkasih sayang di antara mereka. Yang ketiga, yakni keutamaan majelis ilmu, Rasulullah sebutkan dalam hadis tersebut, wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menjaganya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, ya, malaikat akan mendoakannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan satu persatu orang yang ada di majelis ilmu tersebut didoakan oleh malaikat. Kita tahu bahwasannya malaikat itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu juga bahwasanya kunci untuk didengar doa oleh Allah, dikabulkan oleh Allah adalah bersih dari maksiat. Nah, disinilah peluang kita mendapatkan doa dari malaikat yang makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah, dan tentunya Allah kabulkan. Selanjutnya yang terakhir, yakni keutamaan di majelis ilmu, wa zakarallah, ya, wa zakarallahu fihi ma minhu. Artinya apa? Yakni Allah akan menyebut-nyebutnya. Ya, jadi yang di majelis ilmu tadi Allah sebut-sebut. Di mana Allah sebut? Di penduduk langit.
Kita Pak Bu, kalau ada acara ya, ketika disebut oleh seorang tokoh atau seorang yang luar biasa, di depan orang ramai disebut nama kita Pak Bu, itu menunjukkan kita memiliki kedudukan di sisinya, betul? Ini Allah sebut ya, wa zakarallah, Allah sebut nama orang-orang yang di majelis ilmu di penduduk langit. Artinya apa? Berarti orang ini memiliki kedudukan penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir ini mendapatkan 4 keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga kita tidak lupa berselawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bilafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Banyak sekali buku-buku yang menulis ya, tidak hanya orang Islam, bahkan orang kafir sekalipun menulis tentang kepribadian Rasulullah. Salah satu seorang tokoh, Karen Armstrong, yang menulis buku tentang yakni 100 orang yang berpengaruh di dunia, Pak. Ini orang kafir ini, Pak. Ditulis buku yang demikian, dan nomor 1 urutannya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya kita sebagai umatnya ini yang mengimaninya, tak layak bagi kita ketika kita tidak membasahi bibir kita ini dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tentu bermohon kepada Allah, semoga solawat kita ini memudahkan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sering saya ulang bahwasanya ketika nanti di padang mahsyar dalam kitab Al-Wafa, Imam Ibnul Al-Jauzi menjelaskan manusia berkumpul menjadi satu dan Allah perintahkan untuk berbaris mengikuti Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Tentunya termasuklah kita. Apakah sulit? Sulit. Di sebelah kita ini ada pasar kaget, Pak Bu. Kalau disurvei paling 2000 orang itu di pasar kaget itu yang hadir. Ketika bapak-bapaknya ingin mencari ibunya yang sedang belanja di tengah pasar, sulit. Baru 2000 orang. Apalagi nanti di padang mahsyar Allah kumpulkan dari manusia, yakni Nabi Adam, hingga manusia di akhir zaman. Berapa miliar itu, Pak? Generasi kita saja sudah 7 miliar angkatan kita. Belum alumni yang sebelumnya. Ya, berapa juta miliar belum setelah kita dan setelah kita. Banyak. Maka wajar di sana dalam kitab tersebut dijelaskan ya, bahwasanya Rasulullah nanti di padang mahsyar akan membawa sebuah panji atau bendera. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudah. Panji Rasulullah itu disebut dalam sebuah hadis roya yang pertama. Ya, saudah. Saudah itu berwarna hitam. Waliwa abyadun maktubu alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang kedua yakni liwa, yakni panji atau bendera yang berwarna putih. Maktubu alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tertulis di dalamnya, termaktub di dalamnya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya kata Rasulullah, aku nanti di yaumil akhir kelak membawa panji liwa alhamdi dan aku tidak sombong, kata Rasulullah. Artinya apa? Nanti di padang mahsyar dalam kedua hadis ini, hadis Rasulullah ini menyebutkan panji Rasulullah ada 2, nanti yang dibawa Rasulullah adalah liwa. Berarti liwa berwarna putih. Ya, di dalam hadis yang lain dalam riwayat Anas bin Malik dijelaskan antum ma'aman ahbabtu fi yaumil qiyamah. Kalian akan bersama dengan apa yang kalian cintai nanti di yaumil akhir kelak. Maka dari itu tentu bermohon kepada Allah semoga kita mencintai apa-apa yang ditinggalkan Rasulullah hingga Allah mudahkan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini tentu kita ingin berwasiat takwa.
Ya, kenapa? Karena takwa ini adalah bekal yang kalau boleh dibendakan, Pak, nanti dia lahir kelak ini sangat laris. Mungkin hari ini aja yang tak laris. Kenapa? Karena kita belum Allah tunjukkan bagaimana kedudukan takwa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia lahir kelak, inilah yang akan menentukan kedudukan kita mulia atau hina. Maka tentunya kita di sini berwasiat takwa. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasannya ada sebuah hadis yang mungkin cocok dengan kondisi hari ini. Kenapa? Karena Rasulullah itu dijuluki oleh para ulama jawamilul kalam, artinya ungkapan memiliki perkataan yang jelas, perkataan yang singkat, dan memiliki pelajaran yang sangat luar biasa. Hadis ini disampaikan dari riwayat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Apa dalam hadis tersebut disebutkan? Masalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha kamasali qaumi istahamu ala safinah fa asaba ba'duhum aglaha wa ba'duhum asfalaha fa kana alladhina fi asfalaha idza astaqau minal ma'i marru ala min fawqahum faqalu law anna kharakuna fi nasibina harakun walam naf'dhi min fawqana fa in yatazakkuhum wama araddu halakum jami'an wa inna akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Hadis ini berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Apa artinya? Kata Rasulullah, perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang sedang berundi di dalam sebuah kapal safinah, ya. Maka ada kitab namanya Safinatun Najah dari Imam An-Nawawi juga, itu bahtera kebahagiaan artinya, ya. Apa selanjutnya? Bahwasannya nantinya ada sebagian berada di bagian atas. Artinya apa? Kapal tadi penumpangnya ada yang di atas dan sebagian lagi di bagian bawah kapal tersebut. Nah, begitu Pak. Yang berada di bagian bawah ketika ingin mengambil air, tentunya ia harus melewati orang-orang di atas mereka. Ya, ada yang, nah, misalnya kapal ini pas kali di lantai 2 Pak. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas. Ya, yang di bawah ketika ingin mengambil air maka dia naik tangga ke atas. Lalu ya tentunya dijulurkan timba dengan tali, ya. Baru nanti setelah terambil ke bawah lagi, begitu seterusnya. Lalu mereka berkata, maksudnya yang di asfalaha, yang di bawah tadi berkata, andai kata kita membuat lubang, ya, maksudnya lubang di lantai ini, tentulah kita tidak mengganggu mereka yang di atas. Jadi ada yang ngusul nih, yang di bawah nih Pak, buat lubang, ya, di lantai kapal ini. Ya, kalau sudah kan keluar air tuh, ya, maka dari itu tentu tidak akan mengganggu yang di atas. Itu ada yang mengusul di lantai bawah tadi. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Namun jika
orang bagian atas melarang orang bagian bawah tersebut, niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang di kapal tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 2493. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis termasuk kategori menengah panjangnya dan memiliki pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Apa pelajarannya? Salah satunya yakni yang pertama adalah bahwasannya Rasulullah memberikan permisalan kehidupan di dunia ini seperti menaiki bahtera atau sebuah kapal. Kenapa demikian? Karena hidup kita nih ada tempat ya kita berangkat dan ada tempat tujuan kita akan berlabuh. Demikian juga dengan kapal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tempat berangkat dan ada tempat berlabuh. Andaikan kita naik kapal, Pak Bu, di dalam tiket tersebut tidak disebutkan tujuan, kira-kira kita mau naik atau tidak, Pak? Ya, misalnya di Sungai Duku, strip kosong, kan itu. Tujuannya kemana? Pokoknya lah, gitu ya kan. Pokoknya apa? Pokoknya di tengah laut, begitu. Kira-kira Bu, mau naik tidak Bu? Tidak. Kenapa? Tujuan tak jelas. Hatta walaupun itu kapal pesiar yang konon katanya berbulan-bulan di tengah laut, pasti ada tujuannya. Kemana ini? Begitu. Begitu juga dalam kehidupan kita, ada tempat berangkat, ada tempat berlabuh tujuan. Maka permisalan ini sungguh luar biasa. Begitulah kehidupan kita ini, ya, diibaratkan oleh Rasulullah seperti menaiki bahtera atau kapal. Yang kedua, ketika menaiki kapal pasti ada gelombang kanan kiri, angin yang kencang, kadang lambat. Begitulah dalam kehidupan, Pak Bu. Bahwasannya kita dalam mengarung kehidupan, ya, menaiki kapal kehidupan ini pasti ada gelombang, ya, pasti ada angin yang menerpa kita dalam perjalanan hidup menuju tujuan hidup kita ini. Yang kedua adalah pelajaran yang diambil dalam sebuah hadis ini, yakni di dalam bahtera kehidupan ini, dalam bahtera dalam kehidupan dunia ini akan ada tipe manusia dua. Yang pertama yakni mereka selalu menjaga hududullah. Apa itu? Menjaga agar larangan-larangan Allah tidak dikerjakan. Dan yang kedua tipe manusia yakni ada yang hendak melanggar larangan-larangan Allah tersebut. Jadi dua tipe manusia ini selalu ada dalam bahtera kehidupan ini. Bahkan kalau kita lihat sejarah, semenjak Nabi Adam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini, Pak Bu, kita melihat dengan jelas ada tipe manusia yang demikian. Apa itu? Contoh pada Nabi Adam, anaknya yang bernama Khabil itu ingin melanggar, dan faktanya di dalam Al-Quran dijelaskan melanggar hududullah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Habil itu termasuk orang-orang yang menjaga larangan-larangan Allah tersebut. Hingga seterusnya, hingga hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tipe dua manusia ini selalu ada dalam dunia kehidupan ini, di dalam bahtera kehidupan ini. Dan ketika kita ingin menjadi tipe yang nomor berapa, itu masuk ke dalam wilayah kita, yakni masuk ke dalam daerah mukhayyar, pilihan. Artinya apa? Kita ingin menjadi orang yang menjaga hududullah atau orang yang ingin melanggar hududullah, maka itu adalah wilayah kita. Ya, tidak ada paksaan di sana. Maka tentunya kita sebagai orang beriman menginginkan agar menjadi golongan yang menjaga hududullah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga adalah yakni di dalam hadis tersebut dijelaskan patokan atau standar tentang keburukan itu yakni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kacamata manusia. Dari mana sebab disebutkan?
yakni dari kata hududullah. Apa itu hudud? Hudud itu adalah sebuah larangan yang mana pidananya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu Pak, itu disebut dengan hudud. Ya, seperti misalnya pencurian yang sudah sampai nisabnya hukum potong tangan, misalnya membunuh disebutkan dalam Al-Quran dengan kisos, ya, atau diat yang sudah ditentukan. Misalnya orang yang berzina muhson, yakni yang sudah pernah menikah, dirojam hingga meninggal. Bagi pezina yang masih bujang gadis dicambuk 100 kali, itu termasuk hudud. Apalagi misalnya begal, ya, perampok, ya, dihukum bunuh lalu disilangkan, dipotong silang, itu termasuk hududullah. Kenapa demikian? Karena sudah tertera di dalam kitab Al-Quran dan hadis, tidak ada wilayah ijtihad di sana. Maka qadhi ketika mendapatkan hal tersebut sudah jelas, ya, bukti sudah lengkap, semua sudah lengkap, maka tinggal eksekusi, dan itu tentu waktunya tak butuh lama. Kalau sekarang lama-lama, ya, kalau bisa setahun sidang Pak baru selesai, ya. TV sudah rusak 3 kali, ya, keputusan belum ada, ya Pak. Kenapa rusak? Saking jengkelnya penonton dihantam pakai gelas. Lama kali nih hakim menentukan, kan itu. Ya, setahun masih mending ketika Bapak memperhatikan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat itu 2 tahun Pak, saya mengikuti sampai kuota itu mau habis terus. Ada pembunuhan di Subang itu, ibu dan anak itu luar biasa, dibunuh, ya, dimasukkan di dalam bagasi mobil Alphard. Ya, sudah begitu kondisi bukti, barang bukti di rumah sangat begitu, sampai sekarang Pak sudah nginjak 3,5 tahun tak ketangkap, ya kan? Betul itu. Saya pun sampai jengkel, mau saya banting HP saya nih Bu, mikir juga HP mahal juga nih ya kan, ini kayaknya tidak sanggup banting HP, kan begitu. 3,5 tahun, ya. Tapi kalau ngukumin teroris sehari selesai, langsung dapat bukti, dapat saksi, dapat semuanya, kan begitu. Nah, dalam hudud Allah ini cepat, segera. Nah, maka hudud tersebut, ya, adalah sebuah pidana yang sudah Allah tentukan di dalam kitabnya, ya, dalam hal pelaksanaannya, ukurannya, maka tidak ada wilayah ijtihad di sana. Nah, di dalam hal ini, ya, pelajaran dari hadis tersebut, patokan tentang keburukan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ditandai dengan kalimat atau kata hududullah, yakni hudud Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna bahwasannya ketika kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran, mampu menilai sesuatu, itu juga tidak diizinkan untuk menentukan baik dan buruk perbuatan amal manusia. Kenapa demikian? Karena faktanya manusia hanya mampu menilai baik dan buruk tentang benda. Kenapa? Karena akal manusia ketika menilai sesuatu itu harus ada fakta. Kan begitu Pak, ketika disebutkan kepada saya mana yang disebut HP, maka ketika ada fakta HP, saya bisa menilai ini HP. Mana meja, maka ketika ada fakta meja, saya baru bisa menyebut ini meja, dan seterusnya. Tapi ketika dikatakan mana baik, tidak bisa Pak Bu. Kenapa? Karena baik itu tidak berbentuk, tidak memiliki fakta, dan itu dipengaruhi oleh maklumat sebelumnya dan dipengaruhi oleh akidah akliyah, dipengaruhi oleh pemahaman seseorang tentang hidup ini, dari mana hidup, untuk apa hidup, dan akan kemana. Itulah yang mempengaruhi baik dan buruk menilai seseorang terhadap fakta, yakni tingkah laku manusia. Begitu. Kalau diserahkan baik dan buruk ini kepada akal manusia semata, maka yang terjadi perselisihan yang merajalela hingga tak ada akhirnya. Terbukti, ya, tidak akan bisa. Kenapa? Karena akal manusia ini juga memiliki perbedaan-perbedaan. Bak kata orang Minang dalam sebuah pepatah, rambut samo hitam, ya kan?
Apa tuh selanjutnya tuh? Rambut samu hitam, pokoknya gitulah Pak. Isi kepala beda gitu ya. Nah, itulah. Ya, saya ini orang Jawa masalahnya Pak. Orang Jawa. Jawa Solo Bu. Ya yang jelas saya Jawa Solo. Cuman rumah saya tidak beradu sudut dengan Pak Jokowi, itu yang perlu diketahui. Nanti mentang-mentang Solo saya, oh ini rumahnya belakang Pak Jokowi. Enggak. Jauh. Ya kan? Saya dari Jawa ya. Tahun 90 itu diterankan ke Sumatera oleh Pak Soeharto. Ya, tahun 90 di Bengkulu Pak Bu. Bengkulunya Bengkulu Selatan. Ya. Bahasa Bengkulu itu kan jemu gitu. Sini ada orang Bengkulu Pak. Gitu. Bengkulu Selatan ini dekat perbatasan Lampung ya, perbatasan Lampung. Ya, dekat pinggir pantai Pak Bu. Maka dulu pernah ada gempa, kalau seingat saya itulah gempa yang awal-awal tahun 90-an itu di Bengkulu Pak. Gempa awal-awal dan saya masih di kampung tersebut. Jadi waktu itu kan kami Tran itu dibangunkan rumahnya tuh rumah papan Pak ya, papan, dan alhamdulillah bertahan sampai 22 tahun. Saya ingat saya itu tuh dari pertama ini Tran ke situ ya, 22 tahun baru diganti dengan semi permanen begitu, karena banyak di sana yang dulu di kampung kami ini trauma dengan gempa itu. Ya dulu yang sudah membangun pakai batu bata itu, seingat saya itu runtuh semua itu, nggak ada yang istilahnya tersisa tuh, nggak ada Pak. Sampai ada bapak-bapak yang dia lupa bawa anak. Kenapa? Dibawanya bantal guling, dikira anaknya. Sampai di luar ditengok, loh rumahnya anaknya ketinggalan di dalam Pak. Ya kan? Alhamdulillah tidak tertimpa sesuatu. Nah itu. Jadi di Sumatera, di Bengkulu itu tahun 90 hingga sekarang orang tua kita di sana, dan kita merantau ke Pekanbaru. Ya aslinya lahirnya ya di Jawa Pak. Berapa tahun yang lalu saya minta kepada orang tua, ini nampaknya harus ke Jawa. Kenapa? Karena saya nggak tahu nih ujung saya ini kemana ini. Ya jalur keturunan saya ini harus tahu nih kan gitu. Mana paman saya, mana Pak D saya, kan begitu Pak. Ya ditengokkan ya Bu ya, supaya tidak putus. Karena pernah kejadian ya, ada seorang anak bekerja di Jakarta dari Sumatera, ini anak laki-lakinya ya, terus teman kerjanya yang perempuan dari Jawa sudah saling senang, saling suka ya kan, cinta ya di tempat kerja begitu, cinta lokasi kabarnya Pak Bu ya. Jadi ketika sudah dihadapkan ke orang tuanya, ditanya-tanya silsilahnya ke bapak yang Sumatera ini, rupanya masih bersaudara di Jawa Pak ya kan. Dan agak pantang juga sama saudara menikah kan begitu ya kan, walaupun pada faktanya ada yang boleh, tapi agak gimana gitu ya, terakhir ya sudah ya tidak jadi. Nah saya minta ke Jawa, dikenalkan ke saudara-saudara saya ya gitu ya, pikir-pikir mana tahu keturunan Habib ya Pak ya. Gitu. Wah mengharap ya Pak ya, hidung aja pesek masa keturunan Habib. Habib tuh macam-macam Bu ya kan ya, tinggi besar, ini kan tidak saya, tapi mana tahu, wallahu alam Pak ya. Gitu. Kalau keturunan Habib tinggal kita buat majelis Habib, luar biasa ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tak usah jauh-jauh nengok bersilaturahmi dengan ahlul bait Rasulullah, tinggal ke rumah saya kan begitu, dekat ya, ngambil barokah kata orang Jawa kan begitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya, tetap alhamdulillah walaupun tidak keturunan Habib, tapi masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bapak-bapak ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke topik, kembali ke laptop, bahwasanya patokan tentang baik dan buruk itu harus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sampaikan demikian? Hari ini Pak Bu, banyak sekali ya opini-opini, banyak sekali ya informasi-informasi yang sampai di tangan kita ini yang mengajak kita untuk menilai suatu perbuatan itu baik dan buruk, tingkah laku manusia itu bukan dari Allah, tetapi dari akal manusia semata. Apa bukti? Mungkin minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu banyak ustaz yang ceramah ke sini menyampaikan bahwasanya di Panam itu Pak,
Berapa hari waktu yang lalu itu banyak masyarakat yang berdemo. Di mana demonya? Di depan gedung Panam Center, di depan pesantren Babu Salam. Ya, kenapa di demo itu tempat? Karena rupanya tempat bermaksiat, tempat maksiat, ya kan, tempat maksiat. Dan waktu itu saya dapat share ya tentang foto surat izin. Memang diizinkan Pak, diizinkan. Ya tentunya ada pajak di sana, diizinkan di share. Nah, ketika sudah audiensi di situ, demo di situ sampai malam, ya kan, karena tempat maksiat jelas, ya kan, membahayakan, ya kan. Maka berlanjutnya hari Jumat siang kemarin di depan kantor wali kota lama di Jalan Sudirman, ya disampaikan juga. Ya kan nggak bisa Pak, mau main gaprak aja mau ditutup itu tempatnya nggak bisa, malah kita masuk penjara Pak, ya kan, ditutup di kalau orang situ dikerutuk gitu, dilempar, nggak bisa. Ya itu tentu dari orang yang mengizinkan tadi siapa, cabut izinnya kan begitu. Nah ini kalau dikaji-kaji, disurvei, ditanya ke masing-masing apakah itu tempat baik, ya tentu ketika mendapatkan orang yang condong ke sana baik dibilang, oh, ini baik tempatnya nih. Kenapa Bapak mengatakan baik ini tempatnya? Untuk menghilangkan stres. Oh gitu ya? Iya. Hidup ini penuh beban, stres, disitulah hiburannya, kan begitu Pak katanya. Coba, katanya begitu, dia beralasan juga. Coba kalau kita stres, bahaya ini stres nih. Stres bisa menimbulkan bunuh diri dilarang Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga selamanya. Oh, berdalil pula dia. Kan begitu. Kalau baik dan buruk itu diserahkan kepada manusia. Ya, stres ini menghilangkan stres, hiburan ini. Apalagi beberapa waktu yang lalu ada orang bunuh diri di dekat pasar pasar syariah itu. Ya, itu kan Bapak tengok itu, wah itu stres gitu ya. Maka kalau baik dan buruk itu diserahkan kepada akal manusia, yang ada akan terjadi perbedaan. Ketika banyak yang menilai ini baik, katakan demikian kemaksiatan, maka yang terjadi kemaksiatan akan terus berjalan. Nah ini, makanya ya baik dan buruk harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hudud Allah tadi. Ya, pidana tentang keburukan kemaksiatan yang sudah Allah tentukan, pidananya itu wajib. Ya, kenapa? Makanya dalam sebuah hadis, satu hudud Allah saja tegak di muka bumi ini Pak Bu, itu lebih baik ya bagi kalian daripada hujan rintik-rintik subuh di pagi hari 40 hari. Bayangkan Pak, satu hudud. Begitu kebaikannya luar biasa. Di barat oleh Rasulullah sama dengan 40 hari hujan pagi subuh rintik-rintik. Kan itu yang kita inginkan Pak. Coba kalau badai, ya Bu ya, payah tidur Bu. Entah bocor, entah apa begitu. Tapi kalau rintik-rintik, wah enak betul itu. Ya kan? Enak betul tidur itu. Ayem, adem itu orang Jawa bilang, kan begitu. Apalagi hudud Allah yang sangat banyak tadi, Masya Allah, maka wajar ketika ada para ulama menyebut Islam itu rahmatalil alamin. Nah, maka ya kembali nilai dan buruk itu harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikembalikan kepada akal manusia, yang terjadi ribut selamanya. Maka kita sudah diturunkan oleh Allah standar baik dan buruk di Al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya adalah pelajaran dari hadis tersebut, yakni sikap amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sikap amar ma'ruf nahi munkar ini berarti ini orangnya open. Kita diperintah dalam hadis ini orangnya open, melihat kondisi Pak Bu di tengah masyarakat. Melihat kondisi. Dari hadis ini luar biasa. Ini wajib berarti. Kenapa wajib? Karena ada qarinah, tanda-tanda Allah akan mengazab ketika amar ma'ruf nahi munkar ini tidak jalan. Apa buktinya? Allah tenggelamkan kapal tersebut. Padahal ada orang soleh di sana. Ada orang yang tidak berbuat di sana. Ya, penumpang kapal yang di lantai 2 tadi kan tidak berbuat apa-apa Bu. Siapa yang lumpangi kapal tadi? Yang di bawah. Tidak berbuat apa-apa yang di atas. Tapi ketika tidak dicegah, maka Allah beri azab yang merata. Apa itu? Bisa-bisa tenggelam, dan tentunya penduduk atau penumpang yang di lantai 2 kapal tersebut pasti juga akan ikut binasa. Begitulah. Maka ketika kita kemarin melakukan amar ma'ruf nahi munkar,
ya, itu bentuk agar azab Allah tidak turun. Kenapa? Karena rumusnya kemaksiatan itu mengundang azab Allah. Kalau dibuka di data kemarin gempa Cianjur, dibuka data berapa data LGBTQI plus di Cianjur. Nah, bukalah Pak. Ya, 300.000 Pak. Banyak LGBT, orang yang suka sesama jenis, ya, orang yang mengganti kelamin, orang yang gayanya kalau laki-laki ya ke wanita-wanitaan, kalau wanita ke apa tuh? Ya, ke laki-lakian, begitu. Bergaya, ya, jeruk makan jeruk. Ya, bergaya yang begitu saja dilaknat oleh Allah, apalagi melakukan perbuatan kayak Nabi Lut. Dan itu hudud Allah juga. Kenapa demikian? Iya, man amala qaumi Lut, kata Rasulullah, barang siapa mendapatkan amalan seseorang seperti kaumnya Nabi Lut, faqtuluhu, kata Rasulullah, maka bunuhlah. Begitu. Di Cianjur Pak Bu, 300.000. Sekarang saya tanyakan ke diri kita, berapa di Riau Pak? Sudah buka data dari Dinas Kesehatan? Ya Bu ya, berapa ini? Banyak. Di Riau ini 8.000 lebih sedikit. Tadi malam baru saya buka 8.000 Pak Bu, orang yang sudah membentuk perkumpulan LGBTQI plus. Nah, sekarang tambah nih, dulu LGBT aja, sekarang tambah QI plus. Nah, begitu. Nambah nih, kemaksiatan nambah Pak, kalau nggak dicegah nih bahaya, nambah terus. Istilah itu nambah terus. Ya kan? Yang saya jadi pertanyaan kita adalah, apakah dulu sebanyak ini? Tidak. Tidak sebanyak ini. Sedikit. Tapi karena amar ma'rufnya tidak pas, tidak sesuai dengan yang Allah tuntunkan, maka bertambah banyak. Yang selanjutnya akan menurunkan azab Allah. Bapak-bapak yang sholat tahajud tiap malam kena. Ibu-ibu yang bersedekah terus kena nanti kalau azab sudah turun tuh. Nggak ada ceritanya nanti banjir, gempa bumi ini. Ya, oh ini bapak ini sholat tahajud tiap malam, minggir. Atau ini rumahnya bapak ini tahajud kokohkan, kan begitu, nggak ada, tumbang, mati. Maka dalam kondisi itu Pak, kita dalam kondisi yang buruk. Kenapa? Karena kita ya kondisi meninggal dalam kondisi azab Allah. Nah, ini makanya kondisi amar ma'ruf ini adalah sebuah perintah dari Allah yang harus dijalankan. Namun kadang kita sedih juga. Ya, ketika ada yang amar ma'ruf nahi mungkar begitu, ada pula dari bagian kaum muslimin ini yang nyinyir, yang cemeeh. Ya, apa cemeehnya? Demo kan itu. Ini Amirul Mukminin diprotes. Ininya kemana ini? Otaknya ndak ada tuh Pak. Ya, apalagi kok ngaku generasi salaf. Saya katakan demikian. Coba buka sirah sahabat. Generasi salaf itu adalah generasi yang paling awal. Sahabat Rasulullah. Mungkin Bapak Ibu kenal Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu Pak Bu, ketika Umar bin Khattab mau naik mimbar menyampaikan pidato ke tengah kaum muslimin, generasi paling hebat, apa kata Salman Al-Farisi? Wahai Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab, kami tidak akan mendengar Anda sebelum Anda jelaskan dari mana pakaianmu itu. Kenapa? Karena waktu lalu kita berperang mendapatkan ghanimah, dibagi sama kain itu, dan kain yang dibagi itu tak cukup untuk badanmu yang tinggi besar. Bayangkan Bu, di depan orang ramai. Ya, namanya mau pidato di depan orang ramai, masa 2 orang isinya? Tidak mungkin kan? Apa kata Umar bin Khattab? Silakan Abdullah naik. Abdullah bin Umar anaknya, jelaskan. Kata Abdullah dijelaskan bahwasannya betul. Ya, kita kemarin dapat ghanimah demikian. Maka kain bagianku ghanimah kuserahkan sama bapakku, disambung, maka bisa untuk baju beliau yang badannya tinggi besar. Maka apa kata Salman Al-Farisi? Baik kalau demikian, berbicaralah, kami akan taat dan patuh kepada anda. Begitu Pak, luar biasa itu. Di depan umum, hanya soal pakaian. Berapa sih harga pakaian? Kalau kita lihat adab, apakah ada adab? Mungkin tidak, tapi sahabat Rasulullah pasti ada adab. Begitu Pak. Ini kita demo menyampaikan aspirasi, ini ditutup, ada pula yang nyinyir. Ya kan, nanti kalau kena azab dia juga kena.
Kalau ada untung dari amar ma'ruf nahi munkar, dia juga dapat untung. Kan ini seperti orang gotong royong, Pak. Tidak pernah gotong royong nyinyir. Bersihkan selokan, diundang Pak RT, tidak pernah datang, ya kan? Tidak pernah gotong royong, nyinyir pula. Ya, pas banjir dia kena, ya kena juga gara-gara nggak bersih selokan. Pas digotong royong selokan bersih, ya kan? Tidak kena banjirnya, dia selamat, kan dapat juga. Udahlah, kalau nggak mau ikut amar ma'ruf nahi munkar, nggak usah ikut komentar nyinyirin. Karena amar ma'ruf nahi munkar amaran Rasulullah, maka kalau dikaji-kaji sama dengan menyinyirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka naudzubillahi min zalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mampu ke sana, tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar, maka dukunglah orang-orang yang demikian, beri support, ya. Ya, kalau di medsos banyak juga, ya, ada ibu-ibu yang buat makanan ngasih support, ya, begitulah yang kita bisa. Kenapa hari ini amar ma'ruf nahi munkar ya belum terlaksana hingga sampai penguasa? Kenapa demikian? Karena kuncinya di sana, Pak Bu. Penguasa ini kuncinya. Ketika dia menerapkan hukum Allah, pasti Pak, kemungkaran akan berhenti. Kenapa? Karena Allah menyebutkan Al-Quran itu seperti obat. Berarti kalau ada orang sakit atau masyarakat sakit, ini obatnya Al-Quran. Obatnya manjur. Kenapa? Dari dokter yang maha menyembuhkan, yakni Allah Subhanahu wa taala, dikasih obat. Ini kan persoalan kita tak makan obat. Masyarakatnya mau makan obat, tapi penguasanya tidak mau makan obat. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, harusnya kan diterapkan hukum yang saya sebutkan tadi, insya Allah Pak, pasti akan berhenti. Ya, kalau yang LGBTQ itu dihukum mati, Pak. Apalagi dalam fikih itu ada yang dalam sebagian orang menyebutkan dijatuhkan hukuman dari lantai tinggi, jatuh ke bawah. Di bawah itu dipasang itu batu-batu kecil, ya kan? Nah, buam, masih ada nyawanya, angkat lagi. Kejam hukum Islam, ya harus kejam. Hukum Islam itu kan memiliki dua sifat, jawabir dan jawazir, ya, mengampuni dan menjaga dari yang lain untuk terlibat perbuatan maksiat demikian. Nah, begitu ya. Jadi artinya apa? Sikap amar ma'ruf nahi munkar itu harus dilaksanakan. Tentunya kita bermohon kepada Allah, semoga penguasa ini juga menyadari hal tersebut. Kenapa? Karena ini adalah vital bagi kondisi umat Islam hari ini. Bapak-bapak, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya, ini pelajaran dari hadis tersebut, orang yang melakukan kemungkaran itu menganggap dirinya berbuat baik. Dia mengatakan tadi, dicontohkan bahwa di lantai bawah itu ada yang mau melubangi lantai kapal. Apa dia katakan? Dengan alasan yang baik, supaya kita tidak melangkai yang di atas, ya kan? Jadi dapat air itu santai, tidak ganggu yang di atas, tidak bangunkan itu yang di atas, kan gitu. Itu kan kayaknya baik, Pak. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita ingin melakukan kemungkaran, itu alasannya baik, itu setan yang menghadirkan alasan tersebut. Ditunjukkan kebaikan-kebaikan dari perbuatan maksiat itu supaya kita kokoh dalam melaksanakan kemaksiatan. Nah, begitu. Nah, ini salah satu ciri dari orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, kamu buat kerusakan, enggak, kami ini buat kebaikan di tengah masyarakat. Nah, semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Bapak-bapak, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pelajaran dari hadis tersebut, ya, kita diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu memilah dan memilih dalam kondisi hari ini yang luar biasa fitnah ini, dan bisa menjaga ku anfusakum wa ahlikum naroh. Demikian saya rasa, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.